Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, Bu. Baik, Bu. Gimana pengalaman kalian kemarin kan kita sudah belajar menggunakan full dengan Google Meet. Menurut kalian lebih merasa senang menggunakan metode seperti ini atau lebih senang cuma mengerjakan tugas LKPD di GCR? Coba pendapatnya siapa? Lebih suka yang model gini, kayak gini, atau lebih suka ngerjain LKPD di GCR? Kayak gini aja, Bu. Kayak gini aja. Silo doang yang jawab loh ya. Yang lain kemana ya? Atau yang lain lebih senang pakai GCR ya ngerjain LKPD saya ya? Enggak, Bu. Kayak gini aja, Bu. Jangan, Bu. Jangan pusing. Gini aja, Bu. Begini, Bu. Baik, terima kasih anak-anakku semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk yang beragama Islam. Mari sama-sama kita membaca basmalah. Untuk yang non-Islam, silakan menyesuaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Baik, anak-anakku, hari ini kita sudah mengagendakan kalau kita akan melaksanakan praktikum tentang struktur jamur. Sebelum kita lakukan, saya pengen tahu dulu nih bahan-bahan yang sudah kalian siapkan. Sudah ada di dekat kalian bahan-bahannya? Ayo, Mutiara sudah ada tuh. Silo ada, Silo, Arista. Oh, Fatima udah ada. Ayo yang lain silahkan ditunjukkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya sudah ready semuanya. Oke, sudah ada beberapa yang memberikan buktinya ya kalau kalian sudah siap melaksanakan praktikum hari ini. Oke, baik. Yang untuk tempe, semuanya dapat ya tempe ya? Semua dapat ya? Boleh dinyalakan speakernya? Dapat ya semua ya? Dapat, Bu. Tempe mudah banget, dan ini kayaknya seluruh orang Indonesia doyan ya. Kemudian ada oncom. Dapat juga ya? Nah, untuk yang jamur ketiganya, adakah ada yang dari saya, milik saya? Adakah mungkin yang punya jamur kuping, ada yang pakai jamur cacing, ada shiitake, Jamur apa? tiram gitu ya. Ini ada yang sama kayak saya nih, punyanya Selina sama kayak saya ya. Cynthia juga mudah banget dicarinya, dan ini kayaknya kalian suka kalau dibikin jadi crispy gitu ya. Oh iya tuh banyak yang mirip saya. Nggak ada yang bawa. Arken, kenapa sedih wajahnya hari ini, Arken? Arken Sedih lagi apa, Bu? Oh enggak ya, lagi ngantuk ya Ken ya? Oke, baik. Terima kasih sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan kita amati. Enggak, Bu. Oke, baik. Kenapa sih kita mau amati jamur ini? Apakah jamur ini memang beda dari segi klasifikasinya atau mereka sama? Gitu ya. Kalau lihat sekilas sih kayaknya sih beda. Soalnya ini jamur yang di tempe itu jamurnya warnanya apa ya? Jamurnya pada tempe warnanya apa ya? Putih, Bu. Putih. Kemudian kayak kapas gitu ya jamurnya ya. Iya. Nah, Ya, Bu. kalau yang jamurnya Orange. Dan ini juga kayak kapas atau kayak bulukan gitu ya. Sedangkan yang ketiga, di sampel ketiga atau di objek ketiga kita, jamurnya ini lebih kelihatan jelas karena ada bentuknya gitu ya, dibandingkan dengan kedua jamur yang tadi.
Baik, sebelum kita sama-sama mengamati, nanti pukul 9.10 saya sudah publish tentang laporannya. Tapi laporannya ini boleh kalian pakai, boleh juga enggak. Laporannya cuma 1 lembar. Ya, isinya apa tujuannya, apa alat dan bahannya, mungkin bahannya aja yang beda ya. Kemudian data pengamatannya. Nah, apa sih yang perlu kalian amati? Apa sih yang perlu kalian amati dari ketiga objek yang sudah kalian sediakan? Yang pertama adalah tentunya bentuk dari jamurnya. Kalian bisa amati contoh ya, contoh pada jamur yang ada di tempe ini, kalau menurut saya bentuk satuan jamurnya itu dia pertama menggumpal seperti kapas. Kalau misalnya, tapi kalau dia satuannya itu dia lebih kayak sehelai benang. Jadi nanti kalian perhatikan lagi, kalian boleh foto pakai handphone, kemudian nanti kalian perbesar di pas bagian jamurnya ya, pas yang putih-putihnya itu kalian perbesar, kalian amati, benar atau enggak yang Bu Resi amati tadi kayak apa? Kayak benang. Mungkin kalian punya pendapat lain, mungkin kalian menganggapnya itu bukan bentuk kapas deh Bu, gitu ya. Oh, boleh, silakan. Kemudian untuk yang ini sudah tadi jamurnya bentuknya saya bilang kayak benang, kemudian dia punya warna putih. Nah, tadi kan kalian foto, saya minta kalian selalu foto dari handphone supaya bisa diperbesar gitu ya. Nah, kalian upayakan dari kalian foto pakai handphone itu, kalian perbesar, itu kalian buat gambar sederhananya. Sederhana aja menurut pemahaman kalian. Dari capture yang kalian dapat pakai handphone. Ya, jadi dari bentuknya, kemudian dari warnanya. Gitu ya. Yang jamur pada onsen juga sama seperti itu. Yang agak beda mungkin jamur yang satunya lagi, jamur ketiga ini, karena dia itu bentuknya seperti sudah lebih jelas, ya, bisa dipegang utuh, satu organismenya bisa dipegang utuh. Sedangkan yang lain tadi kalian kayaknya itu ngumpul deh jadi satu, kayaknya itu bukan satu deh, kayaknya itu banyak jamur deh kalau di jamur tempe. Tapi kalau jamur yang ini cuma satu organismenya. Ini boleh kalian bedah, contohnya ya. Di sini ada bagian, kita sebutnya bagian tudung, ya. Boleh kalian raba. Kemudian ada yang bagian bawah atau lamelanya. Ini juga kalian boleh raba, kalian pegang. Ini kenapa bisa beda atas dan bawah gitu ya? Atau mungkin kalian cukup deskripsikan yang atas licin, yang bawah tidak. Ya. Kemudian dia kalau kita bongkar ya, kayak bisa itu kayak ada seratnya, bisa dilepas satu, ya, bisa dilepas satu-satu. Nah, gitu. Kalau yang tadi kan nggak bisa ya. Kalau yang tadi kayaknya susah banget karena dia ngumpul jadi satu aja baru jadi kayak bentukan kapas. Gitu ya. Jadi kalian silahkan amati apapun yang kalian lihat, apapun yang kalian rasa, ini bisa kalian rasa gitu ya. Apapun kalian tulis di tabel yang sudah saya berikan nanti jam 9.10 ada di GCF. Ya, jadi saya akan kasih waktu kalian 30 menit untuk melakukan pengamatan secara mandiri. Ya, kita close dulu Zoom kita. Nanti 30 menit kemudian kita akan join lagi. Gitu ya. Jadi 30 menit saya kasih waktu, cukup nggak ya kalian ngamati setiap objek 10 menit 10 menit? Cukup? Cukup, Bu. Cukup ya. Nah, nanti 30 menit saya akan informasikan kalian via di WA group supaya untuk join lagi kita diskusi. Ya, supaya kita langsung dapat hasilnya. Oh, ternyata kenapa dia bentuknya kayak gini, kenapa dia bentuknya kayak gini, kita jawab semuanya, ya. Dan nanti hasil laporan kalian juga sudah baik. Nggak bertanya-tanya lagi maksud ngisinya laporan kayak apa. Kayak kemarin mungkin kalian bingung ngisinya seperti apa ya, pada banyak yang ngasal gitu. Walaupun sebelumnya saya kasih penjelasan, tapi it's okay lah, karena kita nggak ada diskusi. Nah, hari ini kita akan banyak diskusinya. Gitu ya. Baik, itu saja mungkin dari saya. Kita sama-sama les dulu untuk sekarang. Kalian boleh langsung mengamati. Sekarang pukul 9
pukul 9.12 ya. Jadi nanti kita ketemu lagi pukul 9.40. Baik, itu saja dari saya untuk sesi pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyambung lagi nih ke siang ini sih. Siang. Dahara, aduh. Ntar aja ngapain nungguin lama. Oh, sama. Mau absen buru-buru dia. Tungguin. Kakak nih kak gitu dong kak. Bukan. Kalau udah selesai catat tuh passwordnya jangan gampang ingat. Bunda aja gue catat ke sini takut lupa. Sekarang nomornya Dia nggak ngerti kak. Nomor tab apa sih? WA gitu-gitu. Itu pakai kartu kan? Iya. Dia minta nomor kartu. Nomor kartu itu. Aku enggak. Iya. Iya, Satira. Sunaria. Sunaria. Paling banyak banget. Ya, baik, silahkan diinformasikan. Saya sudah share di WA group supaya kalian bisa diskusi tentang hasil pengamatan kalian. Oke. Baik, boleh dinyalakan terlebih dahulu speaker juga videonya. Karena kita mau sama-sama mengecek hasil pengamatan kalian. Ya, kita tunggu 2 menit lagi aja ya. Kita tunggu 2 menit saja. Oke. Yang benar ada. Oh iya, sambil menunggu saya mau juga menyapa orang tua kalian yang ada di rumah. Selamat siang, Bapak, Ibu, Ayah, dan Bunda yang sudah menemani Ananda di rumah mengikuti pembelajaran jarak jauh. Ataupun kalau yang memang tidak menemani karena memang orang tuanya bekerja, terima kasih juga karena sudah mendukung berjalannya kegiatan pembelajaran jarak jauh. Ya, semoga Ayah dan Bunda selalu sehat dan kalian juga sehat ya. Baik, kita mulai saja. Kalian sudah lihat tabel data pengamatan yang saya share di Google Classroom ataupun di WA Group, sudah dilihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, itu deadline pengumpulannya hari Kamis ya. Jadi masih ada waktu 3 hari lagi, tapi kita bahas dulu supaya kalian menuliskannya dengan baik lah ya. Nggak terlalu cepat, nggak ngasal juga gitu ya. Jadi kita bahas dulu bersama. Kita mulai dari objek kita. Halo, tolong dinyalakan terlebih dahulu kameranya, biar saya tahu kalian memang melakukan pengamatan. Silahkan dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Terima kasih. Baik, kita mulai dari yang pertama. Oke. Kita punya
tempe. Ya. Ini adalah jenis makanan yang sangat membumi sekali di Indonesia. Dia punya bahan bakunya adalah, ada yang tahu tempe bahan bakunya apa? Keledai. Kedelai. 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 Ya, jangan ketukar sama keledai ya. Kalau keledai hewan, kalau kedelai adalah Makanan. ya. Dia ini tumbuh-tumbuhan, saudaranya kacang hijau ya. Kemudian kalau kedelai ukurannya lebih besar dan warnanya itu lebih cenderung kuning ke krem-kreman ya. Kalau kacang hijau ukurannya lebih kecil dan warnanya hijau, kulitnya berwarna hijau. Baik. Dia adalah bahan makanan yang bahan bakunya terbuat dari kedelai, tapi dalam proses pembuatannya dia membutuhkan organisme lain, mikroorganisme lain. Nah, mikroorganismenya adalah jamur. Kayak kemarin mungkin di bab bakteri ya, di bab bakteri kita tahu ada yang namanya bakteri Lactobacillus casei. Ada Lactobacillus bulgaricus gitu ya. Itu adalah bakteri-bakteri yang memiliki peranan dalam proses pembuatan atau produksi makanan atau minuman. Ya, Lactobacillus itu untuk pembuatan susu fermentasi seperti itu ya. Dan bakteri yang lain. Tapi untuk tempe dia ini pembuatannya dibantu dengan organisme, mikroorganisme juga, mikro ya. Yang namanya fungi atau jamur. Ya, jadi ini jamur yang bisa dimakan. Bukan jamur yang ada di kulit kalian ya. Jamuran. Kalau jamur di kulit kalian itu panu, nggak bisa dimakan. Dia parasit. Ya, bahaya. Baik, perhatikan. Kalau dari warnanya aja, kita sepakat kalau warnanya adalah putih. Betul? Sepakat ya? Semuanya ya. Boleh dinyalakan speakernya? Sepakat ya? Ya, Bu. Sepakat. Bu, sepakat. Kalau menurut Zaki tempenya mana, Zak? Zaki 10 IPA? Iya. Menurut Zaki, bentuk jamur yang ada di tempe Weng, mau ketemu dari sini ya? Weng. Zaki, sebenarnya dinyalain dulu, di unmute dulu. Jatuh. Ini kikak, mana. Ada adiknya siapa ya itu ya? Adiknya Niki. Naik aja nih. Niki. Betul, Dede. Oh ya, Bu. Di mute dulu ya speakernya ya. Kita mau dengar di Jaki. Jaki, menurut Jaki ini bentuknya apa? Silakan Jaki, makan dulu. Ya. Menurut Jaki, jamur ini bentuknya apa? Nggak tahu, Bu. Hah? Nggak tahu. Jaki belum melakukan pengamatannya. Udah, Bu. Menurut kamu aja, ini bentuknya seperti apa? Kayak kapas, Bu. Bentuknya kayak kapas. Oke, baik. Ada yang sudah foto pakai handphone, kemudian kalian perbesar yang tadi kata Zaki bentuknya kayak kapas. Sebenarnya bentuknya kayak apa kalau diperbesar di handphone? Ada yang tahu? Kayak serabut, Bu. Kayak serabut, kata Arif. Kayak benang. Benang-benang. Nah, iya betul. Jadi kalau kalian perhatikan lebih detail lagi, ini kalau di kamera saya kelihatan sih, di kamera laptop ya, dia itu memang kalau berkoloni seperti kapas. Tapi kalau perhatikan setiap helaiannya ini kayak benang putih ya nggak sih? Jadi dia cuma kayak sehelai benang, tapi karena banyak nih benangnya, jadi kayak kapas penampakannya. Gitu ya, kita sepakati ya. Jadi dia ini tubuhnya
menyerupai benang, tapi karena dia berkelompok, jadi menyerupai kapas. Ada nggak yang ujungnya, kalau kalian beli tempenya kemarin pagi, ada nggak yang ujungnya itu, ujung dari benang-benangnya itu warnanya hitam? Ada nggak yang punya tempe kayak gitu? Kalau saya kebetulan belinya tadi pagi, jadi masih putih semua ujungnya. Ataukah kalian perhatikan dulu di tempe kalian, ada nggak yang ujung-ujungnya itu berwarna hitam? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Oke, ada. Jadi nanti kalian boleh tambahkan di deskripsinya kalau kalian ujungnya hitam. Nah, hitam itu adalah kotak spora yang sudah mau pecah. Ya, jamur itu reproduksi seksualnya menggunakan spora. Jadi dia ketika dia mau matang, warnanya hitam dulu, matangnya hitam dulu, nanti dia bisa pecah. Nah, kalau dia sudah hitam semua itu nggak boleh dimakan. Ya, kalau hitam hanya di beberapa bagian artinya it's okay lah, masih bisa ditangani sama tubuh kita. Tapi kalau warnanya ujungnya sudah berwarna hitam, artinya kotak sporanya sudah mau matang, menghasilkan spora, udah nggak boleh dimakan lagi. Ya, tapi ada beberapa wilayah di Indonesia yang sengaja bikin dia hitam dulu karena nanti aromanya jadi kayak mengandung alkohol. Jadi fermentasinya terlalu lama, jadi dia senang menghirupnya gitu ya. Tapi kalau saya lebih suka makan tempe yang masih fresh, jadi yang nggak ada aroma alkoholnya. Ya, kalau kalian entah lah ya. Tapi saya sarankan kita konsumsi yang kondisinya masih fresh, tidak terlalu banyak hitam-hitam. Oke, cukup jelas untuk tempe? Cukup ya? Oke, Ya, kita Bu. punya satu bentuk tubuh, yaitu bentuknya adalah menyerupai benang. Ya, bentuk satuannya adalah menyerupai benang. Oke. Kemudian kita beralih ke oncom. Ya, oncom. Ini biasanya kita nih, kalau kita di sekolah, kita amati oncom lebih detail itu di bawah mikroskop. Kelihatan nggak itu tubuhnya si oncom, jamur pada oncom. Tapi di sini pun secara makroskopis, tanpa bantuan mikroskop, kita bisa amati juga. Ya, pertama kita sepakati warna jamurnya adalah orange, atau mungkin kalian punya istilah jingga, gitu ya. Oke lah ya, tapi kita lebih suka pakai istilahnya orange. Perhatikan, dia ini seolah mirip dengan jamur pada tempe. Benar nggak sih? Seolah mirip kalau berkelompok seperti benang. Tapi kalau kalian perhatikan satuannya, kalau berkelompok seperti kapas. Tapi kalau kalian perhatikan lagi satuannya tidak seperti benang. Kalau tadi kan di yang jamur tempe, kalian ketika kalian foto menggunakan handphone, kemudian kalian perbesar, kelihatan kayak helaian benang gitu kan. Tapi kalau jamur ini, ya kalian boleh foto lagi, kalian perbesar, bener nggak kata berarti dia kok nggak kayak benang. Berarti tubuhnya sudah lebih kompleks. Artinya tidak lagi sehelai, ya tubuhnya tidak lagi sehelai, tapi mungkin kumpulan dari helaian, lebih kompleks gitu ya. Kita sepakati ya, jadi dia tidak seperti benang, jadi lebih kayak kumpulan benang, satu organismenya ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, berarti urutannya tempe lebih sederhana, oncom, jamur pada oncom lebih kompleks. Kita lanjut ke jamur. Kalau saya punya jamur, apa nih saya namanya jamur apa ya? Ada yang tahu nggak jamur saya ini jamur apa? Jamur saya jamur apa? Jamur kuping. Kalau nggak salah. Jamur kuping kan warna coklat. Jamur tiram kali, Bu. Jamur tiram. Jamur tiram putih. Jamur tiram putih. Saya sebut dia ini jamur merang sebenarnya. Tapi ada juga yang kasih nama ini jamur tiram, oke lah ya. Biasanya dia dikatakan jamur tiram kalau kondisinya masih kuncup.
awalnya dia kuncup dulu. Baik, kita perhatikan kalau dari warnanya lebih dekat karena ya, tempe ya, warnanya putih. Perhatikan deh, jamur itu jarang banget warnanya hijau. Kenapa? Karena dia nggak bisa bikin makanan sendiri. Jamur itu harus numpang hidupnya. Bisa dia mati, bisa dia numpang di benda mati, bisa dia numpang di makhluk hidup sama kayak kita nih. Kita bisa ditumbuhin jamur, hati-hati makanya. Kalau jamur yang numbuhin kita pasti sifatnya parasit. Ya, jadi kalau jamur hidupnya di organisme heterotroph pasti parasit. Kalau di organisme autotrof hidupnya, misalnya dia hidupnya di sisa tumbuhan, itu nggak parasit. Masih saprofit, masih epifit, gitu ya. Perhatikan lagi, dia punya istilahnya adalah tubuh buah atau ada bentuk jelasnya. Satu organismenya punya tubuh buah. Walaupun dia punya bagian tersendiri yang saya bilang ada tudungnya. Tudungnya ini atau ini yang bagian atas. Nah, kalau kalian kasih ingat jamurnya si Mario Bros yang warna merah ya, warna merahnya itu adalah Zeus atau tudung. Sedangkan yang bawahnya ini kita sebut dengan bila atau lamela. Lamela itu artinya lapisan-lapisan. Tubuhnya sudah lebih kompleks, jauh lebih sempurna dari dua jamur yang sebelumnya kita amati. Ya. Jadi pertanyaannya, sebenarnya jamur itu tubuhnya tersusun dari apa sih? Ada yang tahu nggak ya? Jamur itu dari apa? Kalau manusia, unit terkecilnya dari tubuh kita adalah sel. Tapi kalau jamur, penyusun tubuhnya itu kita sebut apa ya? Kalau di sini, yang sudah berliterasi mungkin membaca sebelumnya. Ada yang mau berpendapat dulu? Berarti kalau dari ketiga tadi, yang paling sederhana apa? Yang paling sederhana jamur pada? Yang paling sederhana jamur pada? Tempe. Tempe, Bu. Tempe, Bu. Yang bentuknya seperti benang. Berarti penyusun paling sederhana dari jamur bentuknya adalah benang. Istilahnya kita sebut dengan hifa. Jadi tubuh jamur tersusun dari hifa. Hifa apa sih? Benang-benang yang menyusun jamur. Hifa. Benang-benang itu penyusun paling kecil dari tubuh jamur. Contohnya ada di jamur tempe. Jamur pada tempe ini masuk ke dalam klasifikasi Zygomicota. Ya, Zygomicota. Nama jamurnya ada Rhizopus oryzae. Nah, dengar ya jamurnya Rhizopus oryzae. Mungkin waktu di SMP kalian pernah dengar, sekarang mengulang aja. Nah, dia adalah kelompok kelas Zygomicota atau jamur yang bereproduksi seksual menggunakan zigot. Zygomicota. Ini ya. Jadi dia adalah jamur paling sederhana kita. Kemudian tadi di tubuhnya jamur pada oncom, kita sudah sepakat kalau dia tubuhnya lebih kompleks. Tidak lagi berupa helaian benang-benang. Ya. Nah, kumpulan dari benang-benang tersebut, kumpulan dari benang-benang kalau pada jamur ini, jamur pada oncom ini berwarna orange, ini kita sebut istilahnya adalah miselium. Ya, jadi tubuhnya udah benangnya nggak cuma satu helai, tapi ada 2 helai, atau ada 3 helai, ada 5 helai. Nah, itu kita sebut kumpulan dari benang-benang atau kumpulan dari hifa, kita sebut dengan miselium. Ya, nah jamur pada oncom ini dikelompokkan ke dalam jamur Ascomycota.
yang bereproduksi menggunakan askus atau kantung. Ascomycota di jamurnya. Nah, nama jamurnya adalah Neurospora crassa. Jamur yang dipakai untuk pembuatan oncom adalah Neurospora crassa. Tergolong dalam Ascomycota. Sampai sini cukup jelas? Sudah tahu bedanya antara jamur tempe dan jamur oncom. Ternyata memang ini dari dua jenis jamur yang sangat berbeda karena beda kelas ya. Kemudian kita lanjut ke jamur. Jamur apa tadi yang ketiga namanya ya? Ada yang masih ingat? Jamur tiram putih. Tiram putih, Bu. Kan ya, kalian sepakatnya ini jamur tiram ya? Itu jamur tiram, Bu. Kalau jamur merang bukan kayak gitu, dia bentuknya kecil. Oke. Oke, baik. Berarti kita sepakat ini jamur tiram. Ya, betul kita sepakati. Karena nanti kalian akan tulis ini di laporan praktikumnya. Ya, sekali dulu kita mau buat ini adalah jamur tiram ya. Oke, baik. Baik, kita sepakati ini jamur tiram. Berarti kalian semuanya tidak terkecoh sama saya. Artinya ada beberapa kalian yang sudah mencari informasi atau secara tidak langsung mengklarifikasi. Ya, betul sekali kalau ini bukan jamur merang, ini adalah jamur tiram. Ya, saya suka nih, jadi kalian yang sudah kritis, sudah mau mempertahankan pendapat kalian tuh, good job. Ya, oke. Ini adalah jamur tiram, jamur crispy yang sering banget dikonsumsi karena harganya yang paling murah. Ya, harganya paling murah tapi sumber protein tinggi. Ya, jadi kalau kalian vegetarian, nggak makan yang sifatnya hewani, kalian boleh cari nabatinya dari jamur karena ini proteinnya tinggi. Ya, ini bisa di crispy atau juga bisa ditumis, di sayur dan sebagainya lah ya. Ibu kalian lebih tahu buat apa. Baik, ini dia sudah punya tubuh buah. Jadi miseliumnya sudah membentuk tubuh buah. Dia sudah kompleks. Dia adalah jamur yang paling sempurna di kelompoknya. Karena sudah punya bagian tubuh, yang mudahnya tuh bagian tubuh, saya kasih contoh, kalau kalian main Mario Bros nggak sih ya? Kalau saya dulu pernah main Mario Bros, jadi itu dia makanin jamur ya. Masih ada nggak sih games itu ya? Masih, Bu. Oh, masih. Waktu zaman saya itu ngehits banget ya jamur ini. Tapi jamur pada Mario Bros itu ada, di kehidupan nyata ada. Cuma tidak bisa dimakan. Jamur pada Mario Bros itu namanya Amanita. Kalian boleh cek nanti, kalian boleh browsing, nama jamurnya adalah Amanita dan itu beracun, tidak bisa dimakan. Cuma si Mario aja yang bisa makan. Baik, kita balik lagi ke jamur ini. Ini adalah Pleurotus ostreatus atau jamur tiram. Ya, Pleurotus ostreatus. Dia masuk ke dalam kelompok jamur Basidiomycota. Basidiomycota adalah jamur yang melakukan reproduksi seksual menggunakan Basidiospora. Ya, kita udah punya 3 jenis jamur nih. Tadi jamur tempe kelompok Zygomycota. Reproduksi seksualnya pakai zigot. Pada oncom kita punya Ascomycota. Reproduksi seksualnya pakai ascus. Ascomycota pakai ascus. Kemudian yang ketiga kita punya jamur tiram. Jamur tiram ini punya reproduksi aseksualnya menggunakan Basidiospora. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai praktikum kita? Sederhana, tetapi saya harap membawa manfaat buat kalian. Kalian bisa bedain beberapa jenis jamur tentunya. Kemudian juga bagaimana reproduksi
seksualnya atau reproduksi generatifnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan. Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya? Boleh dinyalakan speakernya? Suruh. Cukup ya dari ketiga sampel yang kalian sudah bawa atau objek yang sudah kalian amati sudah cukup jelas, kalian bisa bedakannya dia dengan baik. Baik, kalau kalian sudah cukup jelas, boleh saya minta perwakilan dari setiap kelas menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Boleh dari IPA 1, IPA 2, dan IPA 3, silahkan. Kita masih banyak yang belum join, ternyata baru 78. Dan ini juga masih banyak yang belum dinyalakan kameranya ya. Silakan siapa yang mau mencoba menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini seputar praktikum pengamatan struktur makroskopis pada kelas umur. Silakan. Nggak ada? Berarti masih bingung ya? Masih bingung ya? Halo, masih bingung? Oke, baik. Coba kita sama-sama ya. Coba kita sama-sama simpulkan. Kalian boleh nyalakan speakernya, kalian boleh jawab. Ya, nanti kita simpulkan bersama. Pertama adalah struktur tubuh dari jamur tempe berupa apa ya tadi ya? Struktur tubuhnya si jamur tempe atau Rhizopus oryzae apa? Benang-benang hifa. Nah, nama benangnya apa tadi ya? Hifa. Hifa. Jadi ya struktur tubuhnya adalah terdiri dari hifa. Hifa itu saya lupa menjelaskan. Hifa itu ada dua jenis, ada hifa yang bersekat, ada hifa yang tidak bersekat. Khusus pada kelompok Zygomicota, hifanya semuanya tidak bersekat. Ya, tapi Asco, Basidio, Deutero itu hifanya bersekat. Ya. Kemudian kalau struktur tubuhnya si jamur pada oncom atau Neurospora crassa, apa nih struktur tubuhnya tadi? Kumpulan benang. Kumpulan dari benang. Nama istilahnya apa tadi? Kumpulan dari benang nih? Miselium. Miselium. Oke. Kalian sudah menyimpulkan dua hal. Kemudian yang terakhir, ini bentuk tubuhnya atau struktur tubuhnya apa? Membentuk tubuh buah. Sudah bisa kalian pegang utuh organismenya. Satu organismenya bisa kalian pegang. Jadi sudah membentuk tubuh buah. Oke. Baik. Coba saya tanya dulu deh. Tadi saya jelasin bentuk tubuhnya. Saya jelaskan juga dia masuk ke dalam kelompok apa. Kemudian yang terakhir saya juga jelaskan dia seksualnya pakai apa gitu ya. Tadi kan saya ada 3 hal tuh yang saya jelaskan secara tersirat. Mungkin kalian ada yang mendengar dengan baik, ada juga yang mencatat. Kita coba-coba cek dulu. Baik, untuk jamur pada jamur oncom, dia melakukan reproduksi aseksualnya menggunakan apa? Askus. Reproduksi seksualnya dia menghasilkan yang namanya askospora. Jadi sporanya berupa askus atau kantung-kantung spora gitu ya. Oke, kemudian untuk yang jamur pada tempe, dia ini reproduksi seksualnya menggunakan apa ya? Zigot. Zigot, betul. Sporanya kita sebut dengan
zigospora, menghasilkan zigot, sporanya kita sebut dengan zigospora. Yang terakhir, Basidio. Dia ini spora seksualnya kita sebut dengan Basidiospora. ya, apa tuh? Basidiospora. Ya, betul, Basidiospora. Baik, anak-anakku semua, untuk pembelajaran hari ini kita cukup ya, masih banyak waktu kalian, bisa kalian gunakan untuk mengerjakan laporannya ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, sudah dengan semangat. Terima kasih juga untuk orang tua kalian yang ada di rumah, siapapun yang sudah mendampingi kalian di rumah, mendukung berjalannya kegiatan pembelajaran kita dengan baik. Baik anak-anakku semua, Bu Resti ingatkan untuk minggu depan kita langsung masuk ke materi fungi persiapan untuk penilaian akhir semester. Ya, jadi kita penilaian akhir semester, kita punya 2 bab, protista dan fungi. Tapi minggu depan kita masuk ke fungi dulu ya, sebelum kita latihan soal. Oke, baik semuanya tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian. Kita lagi-lagi tidak henti-hentinya berdoa, semoga tahun depan, Januari, kita sudah bisa melakukan pembelajaran secara langsung tatap muka di sekolah tercinta gitu ya. Kalian mungkin belum merasakan sekolah tercinta, tapi kalau saya sudah, ya saya sudah 10 tahun di SMA 4. Jadi sama-sama kita berdoa pandemi ini segera berakhir, kemudian pemerintah kita juga sudah bisa menetapkan tahun depan sebagai awal mula masuk kita belajar kembali. Baik, sekian dari saya untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Makasih, Bu. Ya.